Tahu nggak Teh kenapa aku bisa dapat orderan 20.000 pieces itu? Iya, gimana ceritanya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Jadi malam ini aku Ami Amili akan mewawancara para ibu-ibu hebat, ibu-ibu sukses yang Amin. sukses bisnis dari rumah. Amin. Kita bongkar malam ini apa aja, gimana kisahnya dan gimana tips suksesnya untuk bisa bisnis dari rumah. Jadi anak-anak keurus seperti ini, seperti Moza kemana-mana dibawa-bawa, bisnisnya jalan dan couplepreneur juga ya. Iya. betul. Oke, baik, kita langsung kepoin satu-satu. Kenalan dulu deh dari Mbak Ser. Halo, assalamualaikum. Namaku Sherly Cynthia Dewi. Saya owner Ganci Unyu Muslimah. Oke, yang di sebelah kiri aku. Hai, namaku Nia Nyunyu. Aku owner Nyunyu Handmade dan Tas Una. Ini nih. Nah, jadi kesamaan dari Kania sama Basher ini, mereka sama-sama bisnis yang dimulai dari hobi, bener nggak? Yes, benar. Jadi Ganci Unyu itu produknya itu apa aja, Mbak Sar? Produknya apa aja sih? Jadi awalnya kita itu hanya produk gantungan kunci akrilik aja. Terus sekarang kita merambah ke souvenir muslimah kayak tas, dompet, binder, notebook dan sebagainya. Produknya bedanya produk gancinya, bindernya, Ganci Unyu sama produk lain apa? Jadi kalau kita nyawanya itu kayak di desain gancinya. Jadi kalau Ganci Unyu kan aku nih yang desain gitu kan. Jadi kita ada pembedanya gitu. Kalau karakter Ganci Unyu tuh karakternya aku banget. Jadi ketika orang lihat desain itu, tuh desainnya Mbak Sher gitu. Itu desainnya Ganci Unyu kayak gitu. Oh iya. Jadi si desain si gambarnya itu Mbak Sher sendiri yang gambar. Iya, Berarti hobi gambar. hobi gambar dari kecil. Masya Allah. Dari SD. Dan aku Hobi yang menghasilkan ya. iya benar. Dan aku juga itu waktu itu kuliah di kafe, jurusan desain iya, gitu. Jadi masuk lah ya. Masuk Pak Eko. Selanjutnya Hai. Mbak Nia ini bisnisnya Nyonyo Handmade sama Iya, Tas Tas Una. Una. Dan itu masih di bidang seni juga ya, kalau bisa dibilang ya nggak sih? Iya. Ada gambarnya, ada desainnya kalau yang di Nyonyo itu. Tas Una juga ada, cuman kalau yang di Nyonyo lebih bisa custom gitu. Yang Nyonyo itu yang Nyonyo itu produk custom gift gitu, hadiah unik. Kalau yang di Tas Una tuh tas. Oh, custom hadiah unik gitu yang di Nyonyo itu. Contohnya apa tuh? Ini contoh produknya, kebalik. Ini contoh produknya guys. Ada STNK, terus ada Kunci mobil ya. Kunci mobil, terus ada botol minum. Pokoknya yang bisa di custom gitu loh Teh, namanya. Dia tuh Bisa di hadiah. custom, terus gambarnya sama. Gambarnya juga gambar Aku hasil sendiri. tangannya Kania. Jadi ini loh, jadi dua-duanya ini bisnis dari hasil karya. Maksudnya bisnisnya dari hobi, dua-duanya hobi gambar. Dari gambar manual itu berarti gambarnya manual ya? Iya, manual. Dari gambar manual itu terus didigitalkan dan dibuat produk. Iya, betul. Dan tahu nggak teman-teman, ini meskipun bisa nggak sih kalau aku sebut sebenarnya kalian berdua ini kompetitor? Iya. Iya. Kita malah berteman. Ini iya. Iya nggak sih? Iya. Tapi Iya. Berteman. ada sesuatu yang kita harus tahu. Ini sama-sama bisnisnya itu ibaratnya hobi, dari hobi ngegambar dijadikan produk. Ya, Betul. cuman turunan produknya beda-beda ya. Tapi gambarnya beda. Gambarnya Mbak Ser, Nih, ada nih. ya Mbak Ser ambil dulu produknya. Gambarnya Mbak Ser itu punya ciri khas dan aku tahu. Yaudah nanti dikat. Dikata Mati aja, nggak apa-apa. Dikecilin. Kecilin aja, nyalain tapi kecilin. Gak ada suara. Tekanan emak-emak guys. Ya betul gitu. Udah. Ya, bisa kalau lebih kecil lagi. Udah. Jadi kalau aku lihat gambar Mbak Sher,
ada di sosmed itu aku udah pasti tahu banget itu pasti produknya Ganci Unyu Muslimah. Kayak Dan kayak gini nih, ini contoh desainnya Mbak Sher. Suka ada yang lihat nggak Bu Ibu yang kayak gini? Ini jadi tas jadi gantungan kunci, terus case handphone, Oh ya, case juga itu produk terbaru binder. kita. Dan ini tadinya digambar secara manual ya, pakai tangan. Dan itu khas, ciri khas Mbak Sher. Dan aku bisa ngedeteksi itu gambarnya Mbak Nia. Mbak Nia punya ciri khas, nggak mirip sama sekali nih, lihat. Nah, ini produknya Mbak Nia ini aku deketin soalnya kecil gambarnya. Ini gambarnya Mbak Nia. Jadi masing-masing tuh punya ciri khas. Jadi meskipun sama ada di apa ya, di bidang bisnis yang sama, tapi segmennya sama. segmennya sama, marketnya sama, tapi satu sama lain punya ciri khas. Jadi nggak akan ada istilah baper-baperan ya nggak sih? Bener. Tapi semangatnya tuh semangat ngasih karya ya nggak? Yes. Soalnya juga customer punya selera, mereka udah sebenarnya kita memang serupa ya. Tapi kita sebenarnya punya pasar yang mungkin ada yang sama, ada yang beda juga karena mereka punya selera masing-masing. Tapi distributor kita juga ada yang sama kan? Iya, ada Iya. yang sama juga. Dan aku juga ini ada produk yang diproduksi sama Mbak Nia. Jadi emang walaupun kita kompetitor tapi justru malah berteman. Malah berkolaborasi, masya Allah. Tepuk tangan, Kakak. Iya, hebat banget sih mama ini. Terus yang aku garis bawah itu Mbak Nia sama Mbak Sher itu dari ini tuh hobi tapi bisa menghasilkan. Nah, gimana tuh caranya dari hobi bisa menghasilkan? Gimana ceritanya awalnya? Mbak Nia dulu deh. Iya, jadi teman-teman, tapi harus hati-hati ya dari hobi menghasilkan. Setelah menghasilkan harus waspada, harus segera diubah modenya menjadi bisnis. Jangan terus-terusan terlena bahwa itu hobi, karena kalau hobi itu nanti jatuhnya akan kurang menghasilkan. Karena aku pernah mengalami itu. Jadi gini teman-teman, waktu itu aku memang udah tahu kalau aku tuh nggak bisa kerja di kantor, nggak bisa kerja kantoran, emang nggak seneng. Kemudian ya udah deh, aku akan mulai bisnis dari hobi gitu. Nah alhamdulillah dari gambar, karena kan waktu itu mikir dari apa ya nih ya yang dari gambarku bisa tak jadiin sesuatu. Waktu itu jadilah bantal bordir. Karena aku dapat inspirasi dari Gramedia, ada buku waktu itu, bukunya Ideku Handmade. Pernah dengar nggak teh Ideku Handmade? Enggak. Belum. Aku taunya nyonyo aja sama Ganci Unyu. Itu aku terinspirasi dari itu. Tapi beliau gambarnya itu ya ciri khasnya sendiri. Beda Punya, gitu. iya ada ciri khasnya Tidak sendiri. dimakan ya? Gambarnya tuh kayak bunga kaktus gitu-gitu loh teh. Oh iya iya. Terus aku terinspirasi, aku juga bisa dong berarti bikin itu gitu. Nah itulah cikal bakalnya. Jadi aku mikir hobiku gambar, gimana caranya gambarku ini bisa jadi produk untuk dijual, gitu ceritanya. Gitu. Kemudian dikembangkan jadi bisnis. Jadi bisnis dan sekarang udah punya berapa tim? 9 orang. Alhamdulillah loh. Dari sendiri dari hobi bisa ngebuka lapangan kerja. Iya, Masya alhamdulillah. Allah. Kalau Mbak Sher gimana? Kalau aku dulu awalnya waktu masih kuliah itu bikin produk souvenir kayak dari clay itu loh teh. Oh iya iya. Tau kan, jadi kayak wedding gitu dibentuk jadi kayak bentuk boneka-boneka gitu. Nah tapi itu aku hanya bisa kerja sendiri, nggak bisa kayak rekrut orang, soalnya kan itu kan kayak apa ya, kreativitas Handmade. tangan, handmade banget. nggak bisa itu orang lain. Soalnya juga pernah waktu itu nyari orang gitu, ternyata dia nggak bisa ngerjainnya. Terus aku mikirnya gimana ya caranya aku tetap pakai karya aku tapi bisa dikerjain banyak orang gitu, Bisa dimasalkan. dimasalkan kayak gitu. Akhirnya waktu itu aku itu suka bikin stiker-stiker muslimah. Terus kan para owner hijab gitu pesan ke aku kan. Kok aku mikirnya kok sayang banget ya udah sekali pakai buang kayak gitu kan. Setelah itu kan nggak dipakai mereka lagi. Betul. Nah akhirnya aku mikir lah gimana kalau aku bikin gantungan kunci. Nah waktu itu maunya gantungan kunci bantal, ternyata itu gampang kotor, jelek gitulah pokoknya. Akhirnya milihlah aku ganci akrilik.
Dan waktu itu tahu nggak sih Teh, malamnya aku itu bilang ke keluarga aku kalau aku pengen bikin gantungan kunci akrilik. Terus habis itu besoknya aku langsung ketemu Teh sama produsennya. Masya Allah. Masya Allah banget ya, dimudahkan Sama banget sama Allah. dimudahkan jalannya, iya. Ha-ha. Dan waktu itu sekali aku open PO itu, dia itu waiting list 4.000 pieces. Masya Bayangkan. Allah. 4.000 piece ibu-ibu dari hobi. Tapi jadi itu kan bisa jadi waiting listnya jadi berapa bulan tuh. Terus waktu itu untungnya temennya papa itu dia juga produksi akrilik di Bali. Terus dia bilang, share sini aja, main sini, nanti tak ajarin bikin akrilik kayak gitu. Akhirnya bermodalkan uang cuman 4 juta kalau nggak salah waktu itu, aku ke Bali. Terus habis gitu aku beli alat-alatnya gimana caranya bikin gantungan kunci akrilik. Dan alhamdulillah aku waktu itu Ini sayang, mau pakai tas nggak? Mau pakai tas nggak? Bongkar tasnya tante. Ini aja. Nih. nih duduk dulu. Nah ini, wah bongkar aja udah nih. Wah banyak ininya. Oke. Dan alhamdulillah waktu itu aku dibantu sama iparnya suami, adik sama iparnya suami untuk bikin gantungan kunci. Jadi sampai tahu nggak sih Teh, suami kan kerja di pos. Dia tuh pulang jam 8 malam, kadang jam 9 sampai jam 2 malam dia itu ngelem akriliknya. Oh, bukan ngelem gini ya? Bukan. Jadi dia tuh ngelem akriliknya sendiri kan pakai resin kayak gitu kan. Terus lah soalnya kita kan cuma pegangnya cuma 2. Dan aku bagian desain, suami bagian yang ngelem, terus ada yang bagian jahit kayak geraji sendiri gitu. Terus ada yang bagian packing. Dan kita itu bener-bener ya udah deh produksi gimana caranya produksi sendiri kayak gitu. Dan alhamdulillah setelah itu kita produksinya lumayan cepet. Dan aku sempat kekejar. Sempat waktu itu ganci unyu itu 20.000 pieces per bulan. Itu ini gak sih? Itu kan namanya dari sebuah masalah menjadi Anugerah. iya, Anugerah. karena gara-gara maklonnya Iya. itu lambat, jadi bikin sendiri dan jadi kapasitasnya 20.000. Iya betul. 20.000 piece per bulan. Tapi waktu itu kita lagi goncang banget sebenarnya. Goncangnya kenapa? 20.000 itu ada pegawai yang mulai berulah gitu loh, tahu nggak sih Teh? Jadi kita itu tipenya terlalu percaya tuh sama pegawai. Nah Dilala pegawai itu terlalu kita kepercayain, tapi dia itu malah apa ya, kayak memanfaatkan kayak gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang produksinya udah lancar, pegawai juga udah bagus-bagus lah. Pokoknya udah amanah semua insya Allah. Alhamdulillah. Aku tuh dulu kan jualan bantal ya. Sebelum Mbak Oki menikah, itu aku pernah ngirimin Mbak Oki bantal, hadiah bantal gitu sebagai hadiah pernikahannya gitu. Lewat temennya Mbak Oki. Yang mana temennya Mbak Oki itu Mas Siswo namanya. Beliau adalah pelanggan di Nyonyo Handmade. Nah kemudian oleh Mas Siswo dibantu tuh diberikan bantalnya ke Mbak Oki. Kemudian itu waktu sebelum menikah. Kemudian Mbak Oki punya anak, aku kirimin juga baby set gitu kan. Dulu produknya Nyonyo Handmade ada baby set gitu. Nah 5 tahun berselang setelah yang hari pertama aku kirimin bantal, itu secara tidak terduga aku berkesempatan ketemu Mbak Oki di bandara. Aku nungguin Mbak Oki, nggak lama udah datang beliau, terus aku sapa dong, Mbak Oki gitu, assalamualaikum gitu. Terus aku yang dulu pernah ngasih bantal, terus Mbak Oki ternyata ingat, oh bantal yang fenomenal itu gitu katanya. Ya Allah gitu. Terus jadi lebih apa ya, ada nyambungnya gitu karena dulu pernah ngasih bantal itu. Dan alhamdulillah Mbak Oki ingat gitu kan. Terus aku menawarkan diri, Mbak Oki mau nggak saya jamu makan malam sebentar sambil nunggu ini waktunya boarding gitu kan. Terus alhamdulillah Mbak Oki mau. Terus aku kasih produk-produk juga kan ke Mbak Oki buat kenang-kenangan aja. Mbak Oki ini produk-produk
buatanku gitu. Semoga Mbak Oki mau menerima ya gitu kan. Terus sama Mbak Okinya dilihat-lihat Mbak Oki malah suka, dan Mbak Oki ngajakin kerjasama. Gitu. Jadi kolaborasi sama Mbak Oki Iya, itu awal mula, itu pertama kali aku ketemu Mbak Oki secara langsung. dan langsung diajakin kerjasama sama Mbak Oki. Iya. Masya Allah, keren. Lanjut. Nah, dari situ Teh Ami bisa lihat sendiri kan bahwa itu kalau bukan Allah siapa Yang menggerakkan. yang menggerakkan, iya. Iya. Dan juga Kalau Allah sudah berkata itu kun fayakun, ya sudah gitu ya. Gak bisa. dan mungkin juga Itu dengan kadang sama logika tuh nggak ini ya. nggak Maksudnya, bisa. kok bisa ya orang baru kenal terus langsung baru ketemu langsung maksudnya, tapi langsung ditawarin kerja sama gitu. Siapa yang menggerakkan hati? Baru kenal Mbak Okinya, kalau sama Allah, ya Allah tolong bukakan pintu rezeki ya Allah. Ketika sholat aku berdoa gitu terus, dan alhamdulillah ternyata Allah menggerakkan hatiku untuk nitip bantal ke Mbak Oki. Salah satunya itu kan. Aku mulai nguap nih. BTW pemirsa, ini tuh jam 1 malam. Ini kita syutingnya jam 1 malam nih, mak-mak strong. Mumpung ketemu. Iya, soalnya kita jauh-jauhan. Dari Malang, dari Semarang, dari Tasik gitu. Masya Allah. Lanjut. Nah, gitu. Banget. Jadi semangat ibu-ibu, kita bisa bisnis berkah dari rumah. Ayo dong, sekali lagi. Bisnis berkah dari rumah. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.